Pak Bob, di tengah indikator ekonomi yang tampaknya sudah cukup mulai membaik, di antaranya ada PMI manufaktur yang lagi-lagi berada di zona ekspansif. Seperti apa sih Anda melihat peluang ekonomi Indonesia di kuartal ketiga tahun ini mampu tumbuh kembali di atas 5%? Sebenarnya kita mengkhawatirkan ya, kuartal ketiga ini pada akhir kuartal kedua ya, kalau miskin sentimen positif terhadap ekonomi kita gitu loh. Kita khawatirkan pertumbuhan ekonomi kita akan turun. Salah satu faktornya adalah government spending yang kita lihat juga menjadi salah satu faktor ya yang membuat perlambatan pertumbuhan ekonomi kita. Kalau nggak salah di bawah 5% ya kuartal yang lalu. Kemudian juga apakah kebijakan Trump 2.0 ini akan efektif menekan ekspor kita ya. Kemudian juga kita lihat waktu itu kan belum ada tanda-tanda sentimen positif dari pemerintah untuk memberikan insentif kepada dunia usaha. Namun kita lihat bahwa ada beberapa hal yang menunjukkan poin positif, yaitu kegiatan ekspor. Mungkin lebih karena ada aktivitas front loading ya terhadap ekspor kita, sehingga ini juga dapat meningkatkan permintaan terhadap hasil-hasil industri manufaktur. Kemudian juga kalau nggak salah Pak Menko itu juga sudah meluncurkan beberapa bantuan sosial yang diharapkan juga dapat meningkatkan dan mempertahankan sektor konsumsi ya, antara lain dengan beberapa bansos, kemudian juga peningkatan PTKP untuk sektor pariwisata. Saya rasa itu faktor-faktor yang diharapkan bisa membuat ekonomi kita tetap tumbuh di atas 5%. Tapi saya setuju ya, mungkin akan terjadi perlambatan dibandingkan dengan kuartal yang lalu. Oke, artinya pandangan Anda akan ada perlambatan imbas tadi faktor government spending hingga kebijakan Trump. Tapi kalau mengacu pada beberapa indikator ekonomi yang sebetulnya sudah menunjukkan pemulihan, salah satunya tadi yang saya sebutkan adalah PMI manufaktur yang berada di zona ekspansi. Apakah ini juga Anda melihatnya sejalan juga dengan permintaan global, kemudian ketahanan domestik, Pak Bob? Ya, kita harus lihat dua sisi ya. Peningkatan PMI itu tidak selalu diikuti dengan peningkatan jumlah tenaga kerja ya. Karena sekarang industri ini kerja keras nih ya, di satu sisi berusaha untuk terus mempertahankan pasar dalam negeri, memperluas pasar ekspor. Tapi di sisi lain industri manufaktur kita harus meningkatkan efisiensinya ya. Banyak sekarang industri-industri yang berusaha meningkatkan efisiensi dengan meningkatkan otomatisasi, justru terjadi pengurangan tenaga kerja ya. Nah, ini yang memberi dampak dua sisi. Di satu sisi kelihatan PMI-nya naik, tapi di sisi lain pengurangan tenaga kerja tentunya berdampak kepada perekonomian kita juga ya, sisi konsumsi dan lain sebagainya. Ini yang kita lihat fenomena yang terjadi di industri. Apalagi sebentar lagi kan kita akan menghadapi kenaikan upah minimum dan lain sebagainya. Jadi banyak industri-industri sekarang yang mengakselerasi peningkatan efisiensi, peningkatan otomatisasi dalam rangka untuk mengurangi tekanan kenaikan biaya produksi, terutama biaya tenaga kerja yang diperkirakan akan terus meningkat. Ya. Oke, artinya ada beberapa sektor yang juga melakukan adaptasi dengan melakukan efisiensi, tapi juga ada sektor yang justru malah tertinggal. Kalau pandangan Anda sektor-sektor apa saja Pak yang sudah melakukan adjustment, tapi satu sisi juga sektor mana saja yang masih cukup tertinggal? Saya rasa sektor-sektor manufaktur sekarang berusaha ya untuk melakukan peningkatan efisiensi, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Sektor-sektor yang berkaitan dengan ekspor juga berusaha melakukan adjustment. Mungkin dengan adanya kebijakan Trump 2.0 ini akan terjadi perubahan pola permintaan global. Jadi untuk wilayah-wilayah
yang selama ini bisa menikmati pasar US, tetapi dengan tarif baru Trump ini kan kemungkinan akan naik, sehingga pasar global itu mencari potensi-potensi supply dari kawasan-kawasan lain, ya termasuk juga di ASEAN ya. Jadi kalau dibandingkan dengan katakanlah Brazil, kemudian India, China, ASEAN ini sebenarnya lebih kompetitif ya kalau dilihat dengan tarifnya Trump. Jadi kemungkinan hal-hal tersebut yang bisa menjadi dorongan positif ya bagi industri dan ekonomi kita. Tetapi di lain sisi pasar domestik juga masih lemah ya pertumbuhan permintaannya. Walaupun Pak Menteri Keuangan berusaha ya untuk menginjek likuiditas ke perbankan kita, tetapi laju kredit juga saya lihat masih di bawah 2 digit. Sebenarnya domestic market masih menunggu langkah-langkah konkret yang akan dilakukan oleh otoritas keuangan untuk meningkatkan konsumsi domestik. Jadi industri-industri yang berorientasi pasar domestik masih wait and see, sedangkan yang ekspor, terutama komoditas yang diuntungkan dengan tarif Trump ini bisa menikmati peningkatan laju ekspor.